Selama berabad-abad, manusia bergantung pada sumber energi fosil untuk menggerakkan kehidupan sehari-hari. Di balik lampu yang menyala, mesin yang bergerak, hingga kota yang tak pernah tidur, ada proses panjang yang jarang kita perhatikan. Dan disinilah salah satu tantangan terbesar kita bermula. Batu bara, sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Asapnya mencemari udara, meninggalkan jejak karbon yang merusak bumi perlahan. Itulah sebabnya kini kita perlu beralih pada energi baru terbarukan, sumber daya yang bersih dan berkelanjutan. Dan siapa sangka, salah satu solusinya justru datang dari hal yang sederhana, yaitu kotoran sapi. Dari limbah ternak inilah lahir energi hijau yang bisa menggantikan batu bara dan menerangi masa depan tanpa merusak alam. Pernahkah kamu terpikir bahwa kotoran sapi yang biasanya kita anggap menjijikan dan tidak berguna, ternyata bisa berubah menjadi sumber energi yang luar biasa? Ya, inilah yang disebut emas hijau, potensi besar dari limbah organik yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan isu pencemaran lingkungan, limbah ternak sapi dapat dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan, hadir sebagai solusi nyata yang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Ini bisa dibilang dari limbah jadi berkah loh. Setiap hari seekor sapi bisa menghasilkan beberapa kilogram kotoran. Di peternakan besar, limbah ini bisa menumpuk hingga bertonton setiap bulannya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap, mencemari air tanah, bahkan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab efek rumah kaca. Namun, di tangan yang kreatif, limbah-limbah ini bisa menjadi berkah melalui proses anaerob. Kotoran sapi diolah menjadi biogas, yaitu gas metana yang bisa digunakan untuk bahan bakar, menyalakan genset, atau bahkan sumber listrik. Selain itu, sisa hasil olahan biogas yang disebut bioslurry dapat dijadikan pupuk organik cair dan padat, membantu petani meningkatkan hasil panen tanpa bergantung pada pupuk kimia lagi. Inilah yang disebut energi baru terbarukan. Energi ini berasal dari proses alami yang bisa diperbarui terus-menerus. Selama masih ada sapi dan limbah organik, energi ini akan tetap ada. Dengan biogas, masyarakat pedesaan bisa menghemat biaya energi, mengurangi ketergantungannya pada gas LPG, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara mandiri. Tidak hanya itu, penggunaan biogas juga bisa mengurangi emisi karbon dan membantu mencapai target net zero emission di masa depan. Jadi, pemanfaatan limbah ternak bukan hanya soal energi murah, tapi juga langkah nyata untuk melindungi bumi. Pemanfaatan limbah sapi ini sejalan dengan penerapan ekonomi sirkular, sebuah konsep yang menekankan pentingnya penggunaan kembali sumber daya agar tidak ada yang terbuang. Proses pembuatan biogas diawali dengan mencampur kotoran sapi dengan air dengan perbandingan 1:1, lalu dialirkan ke digester untuk proses anaerob, di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik secara alami. Proses ini memerlukan waktu sekitar 10 hari hingga biogas dapat dimanfaatkan. Dalam sistem ini, setiap hasil sampingan menjadi bahan baku untuk proses berikutnya. Dari limbah ternak sapi diolah menjadi biogas, di mana sisa olahannya jadi pupuk, lalu digunakan untuk menanam pakan ternak. Pakan ternak kemudian dikonsumsi sapi, sehingga menghasilkan limbah lagi. Siklus ini terus berputar, tidak ada yang terbuang. Semua kembali ke alam dalam bentuk yang bermanfaat. Selain menjaga lingkungan, model ekonomi seperti ini juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Seperti penjualan biogas, pupuk organik, hingga jasa pengelolaan limbah. Aksi ini tentu berdampak sosial dan ekonomi. Manfaat emas hijau tidak berhenti di energi. Pemanfaatan limbah ternak juga menciptakan lapangan kerja baru. Dengan meningkatkan pendapatan peternak, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih ramah lingkungan. Di beberapa daerah di Indonesia,
Program biogas dari limbah sapi sudah membantu ratusan keluarga menghemat biaya listrik dan gas, sekaligus mengurangi pencemaran. Karena pada akhirnya, ketika kita belajar memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menciptakan masa depan yang lebih bersih, mandiri, dan penuh berkah. Kami berkesempatan mewawancarai salah satu contoh penerapan biogas limbah sapi di perkotaan, yaitu Cikoko Biofarm di Jakarta Selatan, sebuah peternakan legendaris. Peternakan, kalau saya Burhan, generasi ketiga dari peternak sapi di Jakarta Selatan. Ya, awalnya berdiri kandang sapi itu dari bapak saya yang generasi kedua dari tahun 1968. Kalau dihitung mundur ke kakek saya atau generasi pertama itu dari tahun 1945. Nah, zaman makin lama makin maju kan, penduduk di Jakarta itu makin ramai dan padat, ya kan. Sedangkan tetangga-tetangga yang lama sih udah tahu kalau di Jakarta Selatan di Cikoko Barat 3 ini nggak ada kandang sapi. Mungkin warga yang baru itu ya belum tahu lokasi kandang sapi karena posisinya nyempil, tersembunyi lah kandangnya. Jadi kita dipanggil tuh ke wali kota untuk mediasi kan sama yang si pihak pengomprin, maunya gimana ya, keputusannya itu dari KPKP, maka dibuatlah biogas di kandang saya gitu. Biogas. Makanya dibikin biogas dengan dua tabung biodigester, dibuat dengan bantuan tenaga-tenaganya dari kelurahan, dari kecamatan itu pada mendukung gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah mencapai gitu. Namun, praktik pemanfaatan limbah sapi ini masih menghadapi tantangan dalam penerapan menuju skala nasional. Meskipun bahan bakunya melimpah dan telah terbukti mengurangi polusi peternakan, inovasi ini memerlukan modal awal yang cukup tinggi. Selain itu, perlu keahlian khusus dan komitmen yang kuat untuk penerapannya. Padahal peluang pengembangannya sangat besar, seiring dengan kebutuhan energi yang semakin meningkat. Jadi, hal ini perlu didorong oleh kebijakan pemerintah terhadap regulasi harga bahan bakar. Pada akhirnya, kita perlu mengakui biogas bukan sekedar teknologi dan inovasi. Ini adalah revolusi yang dimulai dari kandang sapi. Mengubah limbah menjadi berkah untuk masa depan energi Indonesia yang lebih cerah.